rezeki dari Allah tuh datangnya seketika. Di saat kau dijatuhkan akan ku lempar kau ke atas di saat kau sabar. Kenapa harus di luar negeri gitu, di Singapura, kenapa nggak di Indonesia aja? Pertama, gebrakannya itu yang tadi Emak bilang. Satu, Tiga bawang dulu ya. Ada. ya, amin, alhamdulillah. Ini mungkin gebrakan pertama Emak di 2023 adalah membawa artis Indonesia ke Singapura, kan negara di luar negara dari Indonesia. Itu adalah suatu kebanggaan buat Emak sendiri, karena pertama Emak membuat konser ini bukan di dalam negeri tapi di luar negeri bersama partner kerja Emak namanya Jamil gitu. Dia juga warga negara Singapura di sana. Jadi kebetulan Jamil ini adalah salah satu fansnya dari Dewi Persik gitu. Nah, kebetulan itu anak angkatnya Emak yang ada di Singapura gitu. Jadinya makanya sekarang Emak sama Jamil ini lagi bekerja sama dengan IO di Singapura untuk mengerjakan konser Dewi Persik di sana gitu. Rencana itu insya Allah bulan Juni atau Juli ya gitu. Ya didoakan aja secepatnya. Untuk prosesnya sih kita sudah berjalan, untuk izin-izinnya juga sudah berjalan, karena kan nyanyi di luar negeri sama di dalam negeri itu beda gitu prosesnya. Karena kan harus satu nih pelajaran buat semua para artis Indonesia kalau mau ngadain konser, kalau mau nyanyi di luar negeri. Ya, saya dapat amanat dari Bapak Ajis, dari Bapak Sahril, bahwa kalau misalkan nyanyi di sana ataupun syuting di sana semuanya pakai paspornya ataupun surat izinnya itu pakai visanya visa kerja, bukan visa liburan. Jadi kalau ada yang pakai visa liburan itu nanti akan dipulangkan karena mereka itu bekerja di sana, bukan liburan gitu. Ini masukan ya, maksudnya ini Mak ngebagiin informasi dari para kementerian di Indonesia bahwa ya kalau kita mau kerja di luar negeri, mau itu nyanyi ataupun mau syuting, lebih baik bikin suratnya itu visanya itu visa bekerja gitu. Tapi untuk persiapannya sendiri udah berapa persen sih Mak? Alhamdulillah sih sekarang ini sudah mendekati ke 60% gitu, karena udah untuk surat sampai sekarang juga pengacara Emak si Maci gitu, Maci Ahmad lagi ngurusin untuk izin-izinnya, untuk izin suratnya itu dari Dewi Persik, tanda tangan ke Emak, tanda tangan juga sama harus ada lawyernya karena dari pihak Singapura mintanya seperti itu gitu. Artinya sudah taken kontrak kemarin ya Mas, sempat di postingan Mas sendiri. Oh iya benar, pada tahu aja, update aja, pada ngeliatin Instagram sama TikTok Emak ya. Ada kepo Mak gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya mudah-mudahan konser Dewi Persik ini menjadi langkah awal Emak untuk membawa artis-artis Indonesia untuk nyanyi ataupun show di Singapura ataupun negara lain. Itu di Esplanade atau di stadion ini? Ada tuh, dia tuh tadi disebutin, gue susah ngomongnya, nah dasar bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang satu sih maunya mintanya di The Star, yang satu lagi mintanya masih apa itu Esplanade ya, ada di situ yang 3.000 sama 5.000 penonton kalau nggak salah. Itu yang terkenal gitu. Esplanade ya? Mudah-mudahan, amin gitu. Jadi takutnya tuh kalau dibocorin takutnya salah. Jadi Emak akan pastikan setelah memang dari pihak dari dari Jamil sendiri, namanya Jamil Hairi dan tim di sana akan kasih tahu Emak gimana kapannya dan lokasinya untuk Dewi Persik konser di sana. Karena Dewi itu akan nyanyi dengan ada dari penyanyi Malaysia, ada juga dari Singapura. Jadinya 3 negara jadi satu di situ. Berapa lagu Mak rencana? Kalau lagu sih biasanya kurang lebih 7-8 lagu kan kalau konser, ataupun 10. Itu tergantung nanti dari rundown acara gitu. Karena Mah harus tahu dulu rundown dan konsep dari pihak Singapura itu apa ke kita. Karena aku harus tahu dari mereka dulu. Setelah itu baru aku bisa share untuk ke media dan ke teman-teman gitu. Mas sendiri kesiapannya gimana nih Mak? Karena kan sempat vakum dan akhirnya berpusing riah kembali. Itu kesempatannya Emak. Kenapa? Gini loh, kita nunjukin orang itu, cara kita dijatuhkan kemarin itu dengan cara yang sangat manis dan sangat luar biasa, itu membuat Emak terima kasih. Karena apa? Di situ Emak bisa bersyukur dan Emak bisa nunjukin ke semua orang bahwa nanti ya Nak,
telepon. Biasa namanya juga cewek-cewek panggilan gitu ya. Ada telepon, ntar dulu ya. Gitu. Jadinya emak cuman berpikir bahwa segala sesuatu yang emak sudah jalanin kemarin, udah emak lewatin kemarin, itu menjadi pacuan buat emak untuk kedepannya itu lebih maju lagi. Bukan untuk lebih mundur, tapi lebih maju lagi. Jadi pengalaman kemarin bagi emak itu adalah masa lalu bagi emak, sekarang masa depan, dan emak tunjukin sama semua orang bahwa langkah ini untuk membantu siapapun penyanyi-penyanyi Indonesia bisa go internasional gitu. Ya itu langkahnya Mak. Kenapa Mak bisa semangat seperti ini, pusing-pusing seperti ini? Mak lebih enak aktif. Barangkali aja nanti mantan-mantan artis Mak juga bisa bekerja sama kembali dengan Mak. Walaupun kita itu pasti ada komitmen, boleh nggak sih Mak? Gitu. Walaupun ya ibarat kata kan namanya kita nggak boleh putus silaturahmi ya, nggak boleh saling menjelekkan satu sama lain, karena kunci hidup adalah saling berbagi kasih, berbagi sayang. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang ke depan melihat mereka anak-anak Mak yang dulu sukses, Mak juga sukses sekarang pun itu karena izinnya Allah. Jadi jangan pernah menjatuhkan orang. Itu aja sih pesan Mak. Karena kita nggak perlu untuk menjelekkan orang lain untuk kita terlihat lebih tinggi di mata orang lain. Ini proyek perdana ya, Mak? Ya, perdananya emak untuk go internasional, maksudnya gitu. Pak, mulai tahu terbesit gara-gara apa sih nggak akhirnya mau membuat itu, karena kan prinsipnya Dewi Persik kan kalau dibilang punya single lagu nggak banyak gitu. Oh, kalau untuk Dewi Persik, siapa sih yang nggak kenal Dewi Persik? Itu sih multi talenta. Satu, dia bisa nyanyi, dia bisa acting, dia bisa rock, bisa pop, bisa dangdut. Yang nggak semua orang bisa melakukan itu. Pernah nggak ngelihat nyanyi sambil ice skating? Itu Dewi Persik doang. Pernah nggak ngelihat artis dangdut nyanyi digantung di atas muter-muter pakai alat itu tuh? Itu pernah bisa nggak? Itu yang cuma bisa ngelakuin Dewi Persik. Gitu loh. Jadi maksudnya Mak, kenapa Mak pilih Dewi Persik, dan kenapa Dewi Persik itu sebenarnya dicintai di Singapura, salah satunya Jamil Khairin ini gitu loh. Bangga loh orang Singapura mencintai, maksudnya menyukai karyanya seorang Dewi Persik, artis Indonesia. Itu kan suatu kebanggaan, dan itu suatu apa ya, kalau Mak bilang prestasi yang sangat kita bisa angkat topi buat Dewi Persik. Satu, Mak pernah megang Dewi Persik sebelum Mak pegang Olga Syaputra ya. Ini orang nggak tahu nih, jadi orang banyaknya yang taunya tuh Mak sama Olga dulu gitu. Padahal Mak itu sebelum Olga, Mak pernah pegang artis-artis hebat sebelumnya. Pernah pegang Saiful, pernah pegang Dewi Persik, Pinkan Mambo, banyak-banyak. Oh iya Ulfa ya, iya banyak juga. Lu tahu deh. Takutnya kan ada yang suka disebutin namanya, ada yang enggak ya. Jadinya kalau Mak itu lebih ke arah ya sekarang legowo, lebih terima kasih sama Allah atas berkah yang Mak terima di 2023 ini. Dan alhamdulillah anak-anak Mak yang sekarang ini berbagai macam apa ya, talentanya macam-macam. Ada yang peramal, ada profesor, ada aktor, komedi, ada penyanyi, banyak, ada motivator, dokter gigi, wayangnya coba dokter kecantikan, wih banyak banget kan. Itu artis-artis Mak sekarang. Jadi artis-artis Mak itu semuanya sarjana. Maknya bukan sarjana, kagak pakai. Jadi ini orang-orang biasa aja bisa, mudah-mudahan bisa berkolaborasi sama anak-anak Bayang Baru nih, Mutia Rizky, ya kan, ada Jeremy, Dokter Juliana, Profesor Dede, Dokter Mimin, Nena, ya kan, ada Sokova, Om Polos banget. Siapa yang nggak kenal Om Polos banget? Siapa yang nggak kenal Daniel SAPT? Kalau untuk di TikTok dia terkenal banget. Kenapa Mak ambil digital sekarang? Ayo, banyak yang orang bilang, Mafera kenapa sih sekarang nggak ada di TV? Kan Mak bukan artis. Yang artis kan artis-artisnya Mak, tapi sekarang artisnya Mak itu banyak kan di digital. Dunia digital itu kayak model TikTok, kayak model di Instagram, itu influencer kayak Herni Eka Mawati juga itu influencer. Jadi buat semuanya kalau nanya Emak, ini semua wartawan ngelihatnya semua kalau boleh jujur di Instagramnya Emak sama TikToknya Emak. Itu beritanya Emak ada di situ. Jadi kalau mau lihat-lihat Mak artisnya siapa aja, lihat di Instagram Mak, lihat di TikToknya Mak. Sempat kewalahan nggak sih Mak ngurus anak-anaknya yang dari bermacam-macam profesi? Alhamdulillah nih ya, kalau boleh jujur Mak punya tim, ada namanya tim Mak, ada Sigit, ada Reno, ada banyak banget apa namanya timnya Mak, ada tim marketing, ada anaknya Mak, ada suaminya Mak, ada Reno ini anak barunya Mak.
Dia lebih ke arah marketing nantinya gitu. Ada Sigit Nugroho itu lebih ke arah recording untuk yang mau nyanyi ke arah ke Sigit, sama main film juga ke Sigit gitu. Kalau anak emak tuh Ival, Eki, suami emak Eri, itu semuanya udah satu tim sama Om Prank. Jadi kita semua ini di kantor emak alhamdulillah semuanya udah punya tim yang memang sudah bisa emak jalankan sendiri. Udah gitu ada Afa itu bagian keuangan, pelit banget, kadang-kadang ngasih ke emak tuh kadang-kadang sama emak langsung dihitung sama dia, set emak pengeluaran sekian gini gitu. Tapi bagus juga sih karena emak kan orangnya royal gitu kan, emak orangnya royal. Habis diangkat gue bantuin, gue angkat lagi gitu kan. Ya kan emak orangnya royal, kalau nggak ada dia nggak ngerem emak juga nggak bisa gitu. Jadi ya makasih banyak udah gitu untuk Bang Tommy yang selalu ngejagain emak mata batin. Mata batin. Jadi kita nih kayak gini-gini suka sakit hati loh. Ada Dokter Andri, Profesor Dede yang selalu baik sama emak, ya kan, Dokter Mimin, banyak deh yang baik. Dokter gigi gue juga baik. Coba ke dokter gigi kan mahal, gue free seumur hidup. Coba sampai ke anak gue, sampai ke emak gue, baik banget kan. Rezeki dari Allah tuh datangnya seketika. Di saat kau dijatuhkan akan ku lempar kau ke atas di saat kau sabar. Kenapa harus di luar negeri gitu, di Singapura, kenapa nggak di Indonesia aja? Pertama, gebrakannya itu yang tadi emak bilang. Satu, ada pencinta dari Dewi Persik namanya Jamil Hairin. Itu adalah pencintanya Dewi Persik. Dia bilang aku mau lihat Dewi Persik show Mimpi Manis di Singapura. Dan kebetulan nyambung ke emak bilang emak deket sama Dewi Persik. Orang itu dulunya artisnya emak bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu kita kolaborasi mak. Aku mau di show di sana. Nah, aku pertemukanlah mereka gitu. Mak, setelah mungkin jika sukses dengan itu sendiri, konser sendiri, rencana lagi apa yang mau di pandangan emak tuh? Plan apa lagi? Ini nih yang Oh, kalau aja satu lagi gue jadi bos skincare, jangan sedih. Jangan dibilang gue gembel. Jatuh miskin, nggak apa-apa ya dibilang kayak gitu, nggak apa-apa. Yang ngatain emak bilang jatuh miskin nggak masalah ya. Memang emak ibarat kata pernah jatuh bangun dalam dunia di dunia entertain, jatuh bangun udah biasa. Sekarang emak lagi buat skincare, kerja bareng sama John LBF, dibantu sama beliau juga, alhamdulillah dibantu beneran sama dia. Surat-surat emak dalam waktu cuman sebulan, produk emak udah jadi, namanya MVZ Skincare, Mavera Janobia Skincare. Gak gampang lo bikin skincare kayak gitu. Nah ini yang dibilang lagi, gebrakan apa setelah dari Singapura, ini gebrakan yang kedua. Jadi emak mau ada ulang tahun juga, nanti mau ulang tahun pas di ulang tahun Olga Syaputra. Jadi emak akan ngerayain di situ sekalian launching. Undang-undang ya? Ujangnya belum apa undang. Anak gue yang satu. Untuk surat-surat itu sendiri Semuanya aman. Udah alhamdulillah semua BPOM, udah Haki, sudah disiapkan sama John LBF, sudah semuanya. Iya dari High Five ya, namanya perusahaannya High Five. Gila itu orang, gue murah banget bikin perusahaan, benar. Bagus sih, cepet gaya kerjanya, bukan ini promosi ya John, tapi emang lo pinter. Wajar banyak yang sirik sama lu, nggak apa-apa. Namanya juga orang kacang lupa sama kulit, biasa kayak gitu. Udah ngalamin nih, gue ngaku. Biar lu catat, lu rekam ya, ini omongannya Mavera Janobia. Kejadian John LBF itu sama seperti Mavera, sayang sama orang, ngasih makan orang, ngasih tempat tinggal orang, ngasih kerjaan orang, ngegaji orang, ujungnya dikatain juga sama karyawan, dikatain juga sama orang-orang yang emak sayang. Tapi bagi emak itu nggak masalah, itu introspeksi buat diri emak. Namanya juga emak manusia, pasti emak ada salah. Itu cuman jangan pernah mengungkit kesalahan orang terus ya, gitu. Orang kalau udah minta maaf, tolong dimaafin, gitu ya. Sabar. Oke. Udah, mak satu lagi dong. Mak mengenal itu mak sosok Bunda